Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ketemu lagi dengan Munufi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita mempelajari pelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Pada materi kali ini nanti tujuannya diharapkan anak-anak dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan tujuan yang kedua yaitu anak-anak diharapkan dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Masih ingat anak-anak apa Asmaul Husna itu? Ya, pintar. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Ada berapa ya jumlahnya? Jumlahnya ada 99. Pada pertemuan kali ini, di kelas 5 ini, kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 56 disebutkan, wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Seperti gambar yang kalian lihat itu, manusia tidak bisa lari dari kematian. Dan kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Oleh karena itu, kita harus selalu beramal soleh agar kita meninggal nanti, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selanjutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluk-makhluknya. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 2 disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mengimani Al-Hayyu tentu akan membuat kita memurnikan atau mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat syirik padanya. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Qayyum.
Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau bisa juga disebut mandiri. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2 juga disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya, dan Allah tidak bergantung pada satupun makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta dan seisinya. Allah tidak butuh bantuan pada makhluk, tapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada kita, kepada manusia, supaya kita bisa hidup mandiri. Contohnya bagi kalian kelas 5, kalian bisa merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah yang Maha Esa. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 disebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Seperti juga dalam Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan kita Allah itu adalah Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Jadi tidak mungkin ya kalau Tuhan kita ada banyak. Tidak ada yang sama dan serupa dengannya, baik dalam zat maupun sifat-sifatnya. Dan hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Tidak ada sekutu baginya. Sebab yang kedua yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, sebenarnya kita sudah diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Jadi beriman kepada Allah merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman keberapa anak-anak? Ya, betul, rukun iman ketiga. Sekarang, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku agar kita nantinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran biasanya kita sebut dengan apa, anak-anak? Ya, betul, yaitu Nuzulul Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandakan bahwa diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, yaitu waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Dan Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 6236 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adanya Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau yang biasa kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Jadi anak-anak, kitab-kitab Allah itu mengajarkan kita agar berperilaku terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji kepada siapa? Yaitu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kalian lihat di situ ada gambar apa, anak-anak? Ya, yang pertama itu gambar orang sedang melakukan ibadah sholat. Dan yang kedua ada gambar orang sedang berdoa. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya, itu ada gambar apa ya? Nah, itu yang pertama ada gambar orang bersalaman, saling memaafkan. Yang kedua ada gambar membantu temannya yang sedang jatuh, terus dibantu dibangunkan. Kitab Allah SWT juga mengajarkan kepada kita ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di situ contohnya itu ada orang memberi makan binatang. Dan yang kedua, ada anak sedang merawat tanaman. Dan selanjutnya, kitab Allah juga memberi ajaran terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama itu gambar apa ya anak-anak? Ya, gambar anak sedang memotong kuku. Jadi biar kukunya bersih. Yang kedua, gambar anak sedang berias. Jadi sedang dandan biar pergi sekolah itu rapi dan wangi. Selesai sudah pembahasan kita hari ini anak-anak. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya anak-anak, tugas hari ini nanti linknya akan Bu Guru kirim melalui WA kalian ya. Ingat, tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.